Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Dr. Suherman. Pada video pembelajaran hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengantar ilmu hukum dengan topik disiplin hukum dan kaedah norma. Tujuan dari pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu hukum ini adalah mahasiswa diharapkan memahami perbedaan antara mata kuliah pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia, dan mahasiswa memahami tentang pengertian-pengertian dari disiplin hukum dan juga pengertian-pengertian tentang apa itu kaidah sosial. Di dalam mempelajari mata kuliah pengantar ilmu hukum ini, mahasiswa akan diberikan materi-materi terkait dengan masalah disiplin hukum, terkait dengan masalah kaidah norma dan kaidah sosial. Kemudian juga mahasiswa akan diberikan materi terkait dengan kaidah hukum, tujuan hukum, pengertian dasar sistem hukum, ajas hukum, kemudian juga penggolongan hukum, pembidangan hukum, sumber-sumber hukum, baik sumber hukum material maupun sumber hukum formil, kemudian juga pengertian sistem hukum dan unsur-unsurnya, kemudian juga tentang jurisprudensi, penemuan hukum dan penegakan hukum. Materi-materi yang akan disampaikan oleh mahasiswa ini adalah materi-materi pada semester 1 ini adalah mata kuliah pengantar ilmu hukum yang juga berbeda, nanti diberikan juga mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Di dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum atau PIH ini, itu mahasiswa mempelajari materi-materi terkait dengan masalah yang bersifat universal atau disebut juga dengan ius constituendum. Jadi tidak terikat oleh waktu dan tempat. Sedangkan mahasiswa juga akan diberikan materi-materi terkait dengan mata kuliah pengantar hukum Indonesia, di mana bersifat ius constituendum, artinya terikat oleh waktu dan tempat, atau yang bersifat juga dengan hukum positif atau hukum yang berlaku pada suatu negara, waktu tertentu dan tempat tertentu. Kita mulai terkait dengan disiplin hukum. Apa yang dimaksud dengan disiplin hukum? Disiplin hukum adalah suatu sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang hidup di dalam masyarakat. Di dalam disiplin hukum ini, itu dapat dibedakan antara disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Apa yang disebut dengan disiplin analitis? Disiplin analitis adalah menitik beratkan pada suatu analisa, yaitu memahami serta menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi. Contohnya adalah sosiologi, psikologi, ekonomi, dan lain seterusnya. Sedangkan yang dimaksud dengan disiplin preskriptif adalah sistem ajaran yang menentukan apakah yang seyogyanya atau yang seharusnya dilakukan di dalam menghadapi kenyataan tertentu. Nah, ini adalah hukum filsafat. Kemudian apabila kita berbicara terkait dengan disiplin hukum ini, maka ada beberapa mencakup tentang bidang-bidang ilmu. Yang pertama adalah ilmu-ilmu hukum itu sendiri, kemudian politik hukum, kemudian yang ketiga adalah filsafat hukum. Yang pertama, kalau kita lihat terkait dengan disiplin hukum yang terdiri dari ilmu-ilmu hukum. Ilmu-ilmu hukum adalah suatu kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, antara lain meliputi ilmu tentang kaidah, kemudian yang kedua ilmu tentang pengertian, kemudian yang ketiga adalah ilmu tentang kenyataan. Ilmu tentang kaidah adalah ilmu yang menelaah hukum sebagai suatu kaidah atau suatu sistem kaidah. Yang kedua, ilmu tentang pengertian adalah ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum, seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan objek hukum.
Sedangkan ilmu tentang kenyataan adalah menyoroti hukum sebagai sikap, tindak atau perilaku yang mencakup ya sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Sedangkan yang kedua adalah terkait dengan disiplin hukum, itu adalah politik hukum. Politik hukum merupakan bagian dari disiplin hukum yang mencakup kegiatan-kegiatan, nilai-nilai, dan menerapkan nilai-nilai. Kemudian yang ketiga adalah filsafat hukum. Filsafat hukum adalah merupakan bagian dari disiplin hukum di mana melakukan suatu perenungan dan perumusan nilai-nilai yang mencakup penyelesaian nilai-nilai. Misalnya penyelesaian antara ketertiban dengan ketentraman. Kemudian untuk materi selanjutnya terkait dengan masalah kaidah sosial sebagai pelindungan kepentingan dari kaidah sosial itu sendiri. Jadi apa itu sih kaidah sosial? Kaidah sosial itu adalah suatu aturan-aturan yang mengatur kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Dalam konteks sosial, manusia itu dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap mereka. Karena tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Dengan pembawaan sikap pribadinya, biasanya manusia ingin dipenuhi kepentingan terlebih dahulu tanpa mengingat kepentingan orang lain. Sehingga perlu diatur atau dibatasi kepentingan-kepentingan manusia individu tersebut, di mana juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain. Jenis-jenis kaidah sosial itu ada 4 macam. Yang pertama adalah kaidah agama, atau disebut juga dengan kaidah kepercayaan. Kaidah agama ini bersumber dari Tuhan yang berisikan larangan-larangan, perintah-perintah, dan anjuran-anjuran. Nah, sanksi di dalam kaidah agama ini tentunya adalah dari Tuhan. Contohnya adalah di dalam kaidah agama itu dilarang untuk membunuh, dilarang untuk mencuri, dilarang untuk berbuat hal-hal yang menyakiti orang lain, dan juga diminta untuk menghormati ya ibu bapak atau orang lebih tua. Ini merupakan perintah yang langsung dari Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati manusia. Suara hati manusia menentukan perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang tidak baik atau perbuatan yang buruk. Oleh karenanya, kaidah kesusilaan ini bergantung pada setiap pribadi manusia, atau kaidah kesusilaan ini bersumber kepada hati nurani manusia itu sendiri. Sehingga sanksi dari kaidah kesusilaan itu sendiri itu adalah hati nuraninya sendiri. Contohnya adalah dari kaidah kesusilaan ini adalah berbuat jujur, kemudian jangan mencuri, dan jangan membunuh. Kemudian yang ketiga adalah kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan ini merupakan suatu peraturan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat tertentu. Kaidah kesopanan ini dasar adalah kepantasan, kebiasaan, atau kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. Contoh dari kaidah kesopanan adalah misalnya, orang muda wajib menghormati orang yang lebih tua. Kemudian sanksi daripada kaidah kesopanan itu sendiri adalah yang memberikan sanksinya adalah masyarakat itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah kaidah hukum. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau dipositifkan secara resmi oleh penguasa, masyarakat,
atau penguasa negara yang bersifat mengikat bagi setiap orang dan berlaku dan juga dapat dipaksakan. Nah, kaidah hukum ini tidak hanya memberikan suatu kewajiban saja seperti ketiga kaidah yang sebelumnya, akan tetapi juga memberikan suatu hak. Contoh dalam kaidah hukum adalah terkait dengan masalah pengaturan tentang perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 terkait dengan dilarang untuk menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh yang diatur dalam pasal 338 KUHP, kemudian dilarang untuk mencuri diatur dalam pasal 362 KUHP. Profesor Dr. Sudikno Martokusumo dan Profesor Punardi Purbacaraka dari keempat kaidah sosial itu membagi dalam dua aspek. Yang pertama adalah aspek pribadi yang terdiri dari kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Kemudian yang kedua adalah aspek antar pribadi yang terdiri dari kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Ciri-ciri dari kaidah hukum itu adalah yang pertama adanya perintah dan atau larangan, ya, dan juga kebolehan. Kemudian yang kedua adalah cirinya larangan dan perintah itu harus dipatuhi atau ditaati orang, dan juga sanksinya bersifat tegas atau bersifat imperatif. Kemudian yang kedua adalah kaidah hukum juga bersifat fakultatif, artinya bersifat kebolehan, artinya boleh dilaksanakan, boleh juga tidak dilaksanakan. Itu adalah ciri-ciri dari kaidah hukum. Sehingga dengan mempelajari materi terkait dengan ruang lingkup dan disiplin hukum dan kaidah sosial, maka diharapkan ya mahasiswa mampu memahami perbedaan antara mata kuliah pengantar ilmu hukum sebagai disebut juga ius constituendum, dan juga perbedaan dengan mata kuliah pengantar hukum Indonesia atau disebut juga dengan ius constitutum. Kemudian yang selanjutnya juga mahasiswa mampu ya membedakan atau menjelaskan jenis-jenis daripada kaidah sosial, di mana dari 4 kaidah sosial tersebut masih diperlukan adanya suatu kaidah hukum, ya, karena dengan kaidah hukum itu sanksinya akan lebih tegas dan bisa lebih ditegakkan. Saya kira itu untuk materi pengantar ilmu hukum dengan topik pembelajaran pada hari ini terkait dengan ruang lingkup dan disiplin hukum. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.